Hello guys, blessed to see you again. Senang sekali bisa berbagi pengetahuan ilahi dengan Anda. Kali ini saya berbagi pengetahuan tentang mengapa Yesus disebut sebagai anak Allah. Ya, Yesus disebut anak Allah bukan karena dia lahir tanpa bapa manusia, seolah-olah Allah itu menjadi suami Maria dan melahirkan anak Allah. Dengan Maria sebagai bunda Allah anak ini, ajaran sesat semacam itu tak pernah terpikirkan oleh iman Kristen Ortodoks. Yesus disebut anak Allah bukanlah karena dilahirkannya dari Maryam atau Maria tanpa bapak manusia, sebab kalau itu penyebabnya Adam lebih berhak disebut anak Allah karena ia lahir tanpa bapak maupun ibu. Namun gelar itu merujuk kepada keberadaannya sebagai firman, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 14, saya bacakan untuk Anda. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Firman Allah disebut anak Allah karena sejak kekal dia dikandung di dalam diri Allah sendiri sebagai akal budi dan ilmu ilahi dan selalu bersama Allah seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah ya. Yang melekat ya, selalu bersama Allah. Artinya melekat satu dalam hakikat atau zat atau esensi Allah itu. Oh ya, sebelum saya lanjutkan, saya juga akan membacakan Yohanes 8 ayat 56 hingga 58 ya. Abraham, bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Ayat ke-58, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Jadi, Allah mengandung firman-Nya sendiri. Dan dari kandungan hakikat Allah inilah, firman itu keluar dari Allah. Saya bacakan juga di Yohanes 8 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Ketika diwahyukan dalam diri Allah sendiri dalam kekekalan sebagai gambar Allah atau cermin Allah, menurut bahasa tasawuf itu ya, ketika diucapkan sebagai sabda kun fayakun, jadilah maka jadi, yehi wa yehi saat penciptaan dunia. Dan ketika diturunkan ke dunia menjadi manusia Yesus Kristus saat inkarnasi. Dalam penjelmaannya sebagai manusia, firman Allah yang turun dari surga itu menjelma dari sang perawan Maria. Sebagai firman Allah yang adalah anak Allah yang tunggal sejak sebelum segala zaman dan bersifat Allah sejati. Karena itu, ia keluar dari Allah sejati serta dalam wujud terang. Seperti yang tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 9. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ya, juga dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi sebagai firman Allah tidak berwujud jasmani, ya, karena ia keluar dari terang, karena Allah memang bersifat terang. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 5. Ya. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, dan yang kami sampaikan kepada kamu, Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Maka jelas ia tak memiliki wujud kemanusiaan dan bukan manusia. Sebagai yang bukan manusia itu, ia turun dari surga.